apakah boleh PSHT ikut cabur lain? Bahkan seperti isu kemarin Mas Suhardi itu ada isu Romang tinggal karena dari PSHT dia ikut ke MMA. MMA. Nah, mohon penjelasannya. Assalamualaikum dulur-dulur, ketemu lagi dengan saya Mingrama 22. Salam persaudaraan kepada seluruh warga PSHT dan salam damai kepada seluruh pesilat Indonesia. PSHT jaya! Mingrama 22 mantap! Yo, PSHT jaya! Mingrama 22. Barisan ini Sumenep. Semoga dulur-dulur semua pada hari ini tetap dalam keadaan sehat walafiat, bebas corona, rezekinya lancar dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya ditemani oleh Mas Abi, salah satu atlet, salah satu dulur kita dari PSHT, atlet juga, bahkan beliau adalah salah satu senior di komunitas Akademi Fighter. Dan juga beliau adalah Coach Ari, salah satu pelatih Muay Thai, kickboxing juga. Nah, monggo mas-masnya memperkenalkan diri dulu kepada penonton. Oke, cari dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam kepada kawan-kawan PSHT. Perkenalkan, nama saya Coach Ari. Saya berdomisili di Kabupaten Pamekasan saat ini, dan sementara ini saya juga sebagai salah satu MSH di karate di Kabupaten Pamekasan, juga sebagai pendiri bela diri Muay Thai dan kickboxing di Kabupaten Pamekasan saat ini. Alhamdulillah juga saya juga diberi kesempatan bisa berkenalan dengan kawan-kawan PSHT. Ada Mas Abi ini, terima kasih banyak. Sedikit bisa bertukar informasi lah dan bertukar pengalaman, dan mudah-mudahan juga bisa sebagai mitra dalam meraih prestasi buat anak-anak bangsa, utamanya di Kabupaten Pamekasan. Itu saja dulu, mungkin langsung ke Mas Abi dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abi, bisa dipanggil Mas Abi kalau di PSHT tentunya. Salam persaudaraan buat PSHT ya. PSHT jaya. Oke. Saya atas nama Abi sebagai pengurus di Akademi Fighter, tentunya di bawah naungan PSHT Ranting Pakong. Di sini kami selaku bidang prestasi tentunya sangat mengapresiasi buat anak-anak atau adik-adikku, terutama sedulur-dulur PSHT, khususnya Pamekasan. Jadi Akademi Fighter ini merupakan ladang latihan kami di bawah naungan PSHT. Tentunya bukan cuman di pencak silat, terutama di cabur yang lain, ada Muay Thai, kemudian kickboxing. Jadi seperti itu. Mungkin udah itu perkenalan dari saya. Oke, terima kasih buat Mas Ari sama Mas Abi. Nah, ini
Kalau diinisialkan sama-sama A. Mas Abi, Mas Ari, Mas Amin kayaknya. Jadi pertama saya ke Mas Abi dulu. Jadi pertama mohon dijelaskan apa itu sebenarnya Academy Factor dan tahun berapa sih berdirinya seperti itu. Monggo. Oke, terima kasih Mas Amin. Saya senang sekali ini diwawancara ini. Oke, saya akan menjelaskan pertama kali munculnya Academy Factor ini merupakan idenya pertama beliau Kak Mahfud. Beliau itu tentara, sekarang bertugas di Lebanon. Selamat datang yang di Lebanon. Ini beliau merupakan pelatih saya tentunya. Dulu awalnya itu atas nama PTK. PTK itu Padepokan Tampor Kelap. 2013 didirikannya sebelum kejuaraan di Unera. Kemudian berapa tahun berubah nama menjadi Academy Factor yang menaungi karena PTK ini, Padepokan Tampor Kelap ini banyak masukan dari baik itu dari pelatih-pelatih yang lain seperti itu kurang enak didengar kan seperti itu. Jadi diubah namanya menjadi Academy Factor yang untuk lebih kerennya seperti itu. Kemudian diubahlah Academy Factor pada tahun sekitar 2015 ya. 2015 ini merupakan sarana prestasi baik bagi adik-adik, tentunya adik-adik PSAT Pamekasan. Academy Factor ini merupakan bukan cuma dari pencaksilat, akan tetapi Academy Factor ini dari beberapa cabur, khususnya Muay Thai, kemudian ada kickboxing. Ini merupakan sudah terdaftar di KONI Pamekasan semua. Jadi seperti itu untuk Academy Factor. Terima kasih. Ya, info awal dulu bahwa setahu saya memang dulu awalnya itu memang Tapor Kelap. Ya. Nah, Tapor Kelap karena Pamekasan atau Pakong itu terdengar dengan Tapor Kelap, maka kami dulu di Ranting Gulu-Gulu juga mendirikan komunitas namanya Kelap Madura. Sekarang ke Mas Ari. Mas Ari itu berkiprah di kickboxing atau juga di Muay Thai itu sejak kapan? Oke, terima kasih. Begini, saya domisilinya di kota, tapi ke Pakong lumayan 30 menit ya ke sini. Lumayan naik gunung juga ya. Ada yang terkenal itu ya, apa namanya, tikungan cengkul itu ya. Pacuk ya. Tapi alhamdulillah lancar, selamat, dan lumayan ya, senang juga perjalanan. Kembali ke ini ya, ke pertanyaan. Saya menekuni bela diri awalnya Muay Thai dulu. Saya Muay Thai itu menekuni tahun 2016. Saya mengikuti awalnya adalah mengikuti penataran daerah dulu di Sidoarjo itu 2016, mengikuti ada sekaligus kejuaraan di Sidoarjo, dan saya bertanya kepada provinsi bagaimana cara untuk membentukkan kepengurusan di kabupaten. Syaratnya adalah harus memiliki sertifikat, harus memiliki sertifikat nasional yang lisensinya adalah PB Muay Thai Indonesia. Saya mengikuti itu di Puncak di Bogor waktu itu tahun 2016. Saya mengikuti terus saya mengajukan di Pamekasan, alhamdulillah disetujui, dan kita berdiri tahun 2016 masuk KONI Pamekasan. Selanjutnya masuknya 2017, mengikuti penatarannya akhir 2016. 2017 masuk KONI Pamekasan, akhirnya ada penataran lagi, saya mengikuti penataran yang tingkat lebih tinggi lagi. Terus tahun 2019 kita mengikuti Porprov. Sebelum itu kita sudah mengikuti event-event kayak kejuaraan Muay Thai di Ngawi, di Surabaya, Kejurprov juga. Karena dulu di Pamekasan ini juga ada di Pamekasan ini belum ada kickboxing waktu itu, tapi ada kejuaraan kickboxing ya. Salah sarana untuk menambah jam terbang anak-anak Muay Thai ya ikut di kickboxing. Ikutin kickboxing. Seiring berkembangnya itu kita mengikuti Porprov. Kemarin Porprov kita 2016, kita adalah cabur baru di Kabupaten Pamekasan. Alhamdulillah kita dapat emas dan 1 perunggu. Itu luar biasa. Ya, baru cabur baru, tapi memang berat. Kita benar optimis untuk meraih itu, dan kita latihan memang keras. Nah, berpikir dari kenapa atlet Muay Thai bisa main kickboxing kok nggak ada cabur sekalian. Nah, selanjutnya tahun 2017
kami itu masuk juga ke KONI untuk mengajukan kickboxing. Tapi seiring berkembangnya mungkin karena terlalu banyak kegiatan, akhirnya disetujui oleh KONI Pamekasan kickboxing masuk di cabur di KONI Pamekasan tahun 2020 ini. Dan saya bertemu dengan kawan-kawan dari PSAT, ternyata banyak teman-teman yang ingin sekali bertanding di ring, ya kita bisa arahkan mereka baik ke Muay Thai ataupun ke kickboxing. Utamanya ini ada klub apa namanya? PSAT. Enggak, Akademi Fighter. Nah, yang mewadahi pencak silat, kickboxing dan Muay Thai. Kami sebagai pengurus kickboxing dan Muay Thai di Kabupaten Pamekasan terbuka lebar kepada klub ini. Dari berbagai pihak juga kami sangat menerima jika ada yang ingin bergabung kepada kami, dan kami juga sangat senang bisa hadir ke sini, bisa saling silaturahmi. Oke, begitu. Kembali ke Mas Abi. Nah, perbedaan mendasar itu antara pencak silat, kickboxing dan Muay Thai itu seperti apa? Saya pernah latihan, cuma nggak ngerti, Mas. Saya pernah latihan 1 kali di Sumenep itu. Saya nggak ngerti apa itu Muay Thai, apa itu kickboxing, atau juga bukan judo. Waktu itu juga bareng dengan latihan judo. Jadi antara kickboxing atau Muay Thai ini bedanya seperti apa? Gitu. Mungkin bisa menjelaskan. Oke, terima kasih Mas Amin. Saya sedikit menjelaskan, nanti juga dijelaskan oleh Coach Ari selaku bidang kickboxing dan Muay Thai. Saya sedikit memaparkan kalau dalam peraturan silat itu ada beberapa sasaran yang tidak boleh diserang. Tentunya bagian kepala seperti itu, kemudian bagian kepala ini bisa. Kemudian ada beberapa juga yang dalam pencak silat tidak digunakan, yaitu proses dengkulan kayak gitu dari kaki itu tidak ada, kemudian sikutan tidak ada, jadi seperti itu. Kemudian kalau kita mengaca pada cabang olahraga Muay Thai itu ternyata ada sikutan, namanya di pencak silat itu sikutan. Tapi kalau di Muay Thai elbow. Nah, nih. Jadi ada sasaran tersendiri. Kemudian yang paling sangat mendasar dalam pencak silat itu sasarannya, maksudnya pasangannya itu terbuka. Kalau pencak silat terbuka. Kemudian kalau kickboxing itu seperti tinju, sedikit untuk mengemani daerah kepala, nah, seperti itu. Karena memang sasarannya boleh ditendang untuk kepala, tapi kalau silat tidak boleh. Jadi seperti itu yang memang mendasar. Mungkin dari Coach Ade juga menambahkan. Lebih detail lagi ya. Mungkin. Oh, sorry. Oke, begini, antara kickboxing dan Muay Thai, bela diri ini hampir sama. Dia stylenya berdiri atau stand up. Jadi maksudnya dia real berdiri. Sasarannya semua sasaran itu Kalau silat cuman ya. Jadi kepala seluruhnya paha, betis, perut, wajah itu semuanya semua poin. Hanya perbedaannya di antara kickboxing dan Muay Thai itu adalah kalau di kickboxing tidak pakai elbow. Ya, tapi di kickboxing boleh. Kalau di Muay Thai di Muay Thai pakai elbow, di kickboxing tidak pakai elbow. Dan ada namanya keni itu lutut masuk ke perut atau ke muka. Kalau di kickboxing hanya cukup 1 kali, lalu dilanjut dengan gerakan lain, dikombinasikan. Jadi tidak boleh beruntun. Kalau di Muay Thai mau 100 kali, nah, jadi lebih menyeluruh Muay Thai. Jadi lebih keras Muay Thai. Tapi ya kickboxing juga keras, cuman ada beberapa yang tidak diperbolehkan. Itu aja sih. Dan sama-sama bertanding di ring. Nah, tapi kalau di kickboxing sendiri juga dibagi menjadi dua. Kalau di di PB ya, itu dibagi menjadi 2 kelas ring dan kelas tatami atau matras. Nah, di matras itu dibagi lagi, ada yang sistem kayak karate, sekali kena langsung poin. Nah, ada yang seperti taekwondo ya, namanya light kick kalau nggak salah ya waktu itu. Terus ada juga musical performance, dia itu seperti memainkan jurus. Kalau di pencak silat, kalau di taekwondo itu pomse, kalau di karate itu kata, dan itu harus dikombinasikan dengan
musik, alunan musik. Jadi gerakannya itu indah dan tidak ada pakem di situ. Dia bebas melaksanakan gerakan itu dengan musik indah dilihat. Nanti yang paling bagus itu yang juara dan ada waktunya. Mirip solo spell mungkin ya. Iya, seni. Oh, seni. Ya, seni kalau dalam bahasa pencaksilat itu seni mungkin itu. Ya itu saja sih perbedaannya antara kickboxing sama Muay Thai. Nah. Jadi kalau dengan apa tarung bebas apa pakai kuncian ya? Nah, gini saya jelaskan lagi. Nah. Kebetulan saya juga di tarung bebas juga sebagai wasit nasional di tarung bebas juga sih. Begini, tarung bebas ini salah satu cabur tapi belum masuk di KONI dia. Dia belum masuk di KONI, tapi dia harus memiliki gaya sendiri. Karena tarung bebas ini adalah cabur yang berasal dari Indonesia. Seperti itu. Dan dia modelnya seperti Muay Thai, seperti kickboxing, dan juga seperti Jiu-Jitsu. Jadi ada yang stand, ada yang ground. Yang berbeda adalah yang amatir dia stand, kalau yang profesional dia ada ground. Dan itu ada aturan-aturan tersendiri. Itu saya kurang mendalami itu karena sementara ini saya di KONI Pamekasan itu mewadahi Muay Thai dan kickboxing. Tapi tarung bebas saya juga sebagai wasit nasional di tarung bebas. Karena terus terang ya, kita ini tidak fanatik kepada satu cabur. Benar. Kita ini pencari prestasi. Jadi apapun itu, apalagi itu ilmu. Bela diri. Saya suka semua. Saya adalah mantan atlet karate nasional, juga saya pernah jadi atlet PON Sanso juga di Wushu, juga pernah latihan AA derajat, tarung derajat juga pernah. Cuman pencaksilat memang saya belum pernah ikut ke dalamnya, tapi kawan-kawan saya pencaksilat semua gitu ya. Itu intinya. Terima kasih. Jadi perbedaan antara Muay Thai dengan kickboxing. Muay Thai. Iya benar. Mas, logat Maduranya keluar. Jadi Muay Thai dengan kickboxing, kalau Muay Thai bisa pakai sikut, bahasa pencaksilatnya elbow. Kalau kickboxing cukup pakai tinju sama tendangan. Dengkul boleh cuma cukup satu kali Dan dikombinasikan dengan gerakan lain, dilanjut dengan dengkul lagi boleh. Oh, seperti itu. Kembali pertanyaan selanjutnya kembali ke Mas Abi. Kita kan di Akademi Vector bisa pencaksilat, bahkan semua bela diri bisa. Cuma pertanyaannya sekarang terkait dengan, kurang tahu saya di ART-nya PSHT, kurang mendalami loh meskipun saya anggota PSHT. Apakah boleh PSHT ikut cabur lain? Bahkan seperti isu kemarin Mas Suhardi itu ada isu Romang tinggal karena dari PSHT dia ikut ke MMA. MMA. Nah, mohon penjelasannya. Saya akan menambah juga dari Mas Ari tadi mengenai tentang kita ini mewadahi prestasi tentunya. Jadi dalam Akademi Vector ini akan mencari bibit-bibit memang untuk tujuannya ke prestasi, tentunya seperti itu. Kalau kita mengacu pada peraturan, sebenarnya dalam peraturan itu tidak masalah. Dalam ADRT juga tidak ada, karena kenapa? Karena dalam pencaksilat ini berbeda cabur dengan kickboxing sama Muay Thai. Yang menyalahi aturan kalau pencaksilat di dalamnya ikut perguruan-perguruan lain, misalnya ikut Kerasakti, kemudian di PSHT ternyata ikut Kerasakti, kemudian ikut Bersih Diri dan perguruan-perguruan yang lain seperti itu kan menyalahi aturan dalam ADRT. Jadi seperti itu. Tapi kalau kita ranahnya ke di luar cabur, maksudnya di luar pencaksilat, ke kickboxing atau Muay Thai, dipersilakan karena memang saya tahun kemarin 2018 akhir saya ikut di Yongmodo. Itu bela dirinya tentara ya, Kecaria. Bela dirinya tentara. Jadi alhamdulillah saya juga juara 3, itu mengalahkan tentara di Solo. Jadi saya di sana difasilitasi. Jadi memang
arahnya saya itu ke prestasi, dan ternyata pelatih saya tuh mengizinkan yang pencaksilat Malang ini, termasuk Om D, malah beliau tuh mensupport karena itu membawa prestasi kita. Jadi kita tidak membatasi, kita mau ikut cabur olahraga lain itu tidak jadi masalah seperti itu. Kemudian yang membedakan lagi ini terkait cabur, kita ikut pencaksilat bedanya lagi sama ikut atletik seperti itu. Jadi sudah di luar cabur kita. Tapi kalau kita itu ikut pencaksilat sama perguruan lain, baru itu menyalahi aturan seperti itu, Mas Amin. Oke, karena memang saya sudah pengalaman di Yongwodo, kemudian juga pengalaman di atlet pencaksilat seperti itu. Oke, itu dari saya. Terima kasih penjelasannya Mas Abi. Jadi memang dari kemarin saya itu dari PSHT memang diajak sama beberapa dulur di Kabupaten Sumeneb ikut judo, pernah diajak ikut Muay Thai sama kickboxing. Cuma saya pertama memang takut menyalahi aturan di PSHT seperti itu. Kedua juga faktor umur. Umur sudah kayaknya tidak mengizinkan, apalagi nanti arahnya ke prestasi kayaknya tidak mungkin. Nah, jadi terkait dengan itu pertanyaannya sekarang adalah apakah ada persyaratan khusus? Apa sih persyaratan khusus untuk ikut Muay Thai sama kickboxing dari segi persyaratan administrasi sama usia? Seperti itu untuk Mas Ari. Oke, begini. Menyikapi pertanyaan ini saling berkaitan juga sebenarnya. Benar. Karena yang disebut dengan Akademi Fighter Pakung tadi, saya pun selain sebagai pengurus Muay Thai dan kickboxing di Kabupaten Pamekasan, saya juga memiliki klub. Klub saya namanya Ronggo Fighting Club. Nah, Ronggo Fighting Club ini mewadahi ada karate, ada Muay Thai, ada kickboxing, ada jiu-jitsu, ada judo, ada tarung bebas. Satu lagi ada apa itu ya? Intinya all bela diri. Nah, di sana kita ke prestasi. Jadi ya disebut seperti Mas Abi itu, jangan berpindah perguruan. Tapi kalau berbeda cabur enggak masalah. Yang penting harus ada izin dan sebagainya. Gitu. Intinya itu. Terus pertanyaannya tadi apa tadi? Lupa aku. Persyaratan. Oh, persyaratan, tentang persyaratan khusus. Kami memang mencari bibit-bibit atlet yang dipersiapkan untuk Porprov Jawa Timur yang usianya itu adalah di bawah 20 tahun ke bawah. Jadi usia sekitar 15 sampai 20 tahun ke bawah itu akan kami fasilitasi untuk menjadi atlet baik Muay Thai atau kickboxing. Kita beri tempat tapi tetap dengan seleksi-seleksi yang ketat. Kita akan fasilitasi. Syarat-syarat khususnya ya dia memiliki komitmen, bisa di drill oleh pelatih, terus mengikuti aturan kepengurusan dan sebagainya. Ya administrasi tidak terlalu ruwet karena memang kami yang mencari untuk bibit itu, jadi tidak ada bayaran. Kami tidak ada bayaran, malah terus terang kami pengabdian untuk mencari bibit-bibit itu. Jadi usia 15 sampai 20 tahun itu tidak ada bayar, kecuali yang usia 21 tahun ke atas. Karena memang kickboxing dan Muay Thai ini selain prestasi, dia juga adalah bela diri rekreasi. Kok bisa disebut dengan rekreasi? Karena apa? Bela diri ini adalah bela diri yang tren sekarang. Bagi kaum ibu-ibu atau bapak-bapak yang usia 21 tahun ke atas ingin menurunkan berat badan ini kebugaran itu ya mohon maaf aja kalau dibilang kos rupiah sekali latihan, utamanya di kota-kota besar seperti Surabaya, di Malang, itu satu kali latihan 1 jam saja itu 250.000. Mantap. Sebagai pelatih, saya kalau menerapkan itu di Pamekasan saya kaya. Cuman karena memang saya sekarang pengabdian untuk mencari atlet dan saya juga sebagai pengurus, jadi saya tidak berpikir itu. Saya berpikir dulu bagaimana membawa anak-anak Pamekasan ini berprestasi. Baik teman-teman yang ada di karate, baik di pencaksilat, baik yang memang sudah ada di kickboxing dan di Muay Thai, kami memang mencari bibit-bibit itu. Jadi untuk yang rekreasi ya hanya selingan saja bagi kami sebagai pelatih. Tapi kita fokus kepada anak-anak yang memang pingin berprestasi dan
memang dia tidak dapat tempat di di cabur lain, mungkin sudah terisi di cabur lain. Nah, dia bisa ikut seleksi ke kami, maksudnya apakah dia masih bisa dididik untuk menjadi atlet yang bisa kami angkat menjadi juara nanti, ya tergantung dari anaknya gitu. Intinya begitu. Jadi tidak ada syarat-syarat yang penting. Sedikit menambahkan. Jadi terkait pertanyaan awal dari Mas Amin, apakah menyalahi aturan? Kemudian di situ di samping kita membawa atau mengikuti pertandingan ataupun kickboxing atau muay thai atau yomodo dan lainnya, itu kita tetap membawa PSHT. Maksudnya bendera PSHT. Seperti saya kemarin di Solo itu, saya di podium tetap bendera PSHT saya kibarkan. Karena saya memang dasarnya dari PSHT seperti itu. Karena kebanggaan saya seperti itu. Jadi karena ini terkait prestasi dipersilahkan seperti itu. Jadi yang penting cintanya saya pada pencaksilat tentunya tidak akan hilang, tidak akan pudar meski saya sudah memasuki beberapa cabang olahraga di situ, tapi tidak akan pudar untuk mencintai pencaksilat karena pencaksilat ini tradisi Indonesia. Salam persaudaraan. Saya boleh tambah sedikit? Monggo, Mas. Oke. Iya, betul yang disampaikan oleh Mas Abi itu. Karena bela diri ini adalah kan full contact ya. Iya. Yang sifatnya full contact itu hampir sama. Jadi yang disampaikan oleh Mas Abi itu benar. Adapun berbagai daerah dari yang ada di Indonesia ini ya, kemarin mengikuti kejuaraan Muay Thai atau kickboxing, ketika mereka menang di atas podium, dia mengibarkan perguruannya ya, bukan caburnya. Jadi bukan caburnya, karena ini dia ikut bertanding di cabur lain, tapi dia mengibarkan bendera perguruannya. Baik yang pencaksilat ya pencaksilat, baik yang karate atau yang jujitsu terserah, tapi dia mengibarkan bendera perguruannya atau klubnya, bukan caburnya. Oke, begitu saja. Terima kasih. Jadi memang kemarin ada beberapa atlet, baik kalau di MMA itu Mas Wardi, dia tetap mengibarkan bendera PSHT, bahkan sempat pembukaan juga. Kalau di Yomodo saya pernah melihat fotonya Mas Mahfud, di Facebook sama Mas Abi juga pernah. Bahkan kemarin di SEA Games kalau tidak salah itu atlet wushu ada dari PSHT. Nah, jadi monggo dulur-dulur PSHT kalau mau ikut cabur lain dipersilakan. Kalau daerah Pamekasan bisa langsung menghubungi Mas Abi seperti itu. Kalau daerah kota mungkin langsung ke Mas Hari. Ya Mas Hari ya. Nah, ada lagi pertanyaan untuk Mas Hari sama Mas Abi. Di Akademi Vector khusus untuk di Akademi Vector dulu ya. Prestasi apa aja sih yang sudah didapat baik dari pencaksilat, Muay Thai, kickboxing, yomodo. Yang paling baik lah, yang paling baik. Kalau disebutkan semua nanti bisa sampai ada norit kayaknya. Monggo. Alhamdulillah. Oke, prestasi yang sudah kami dapat terutama ada gangguan bentar. Terutama dalam pencaksilat, kemarin Akademi Vector pernah juara di Solo UNS, itu PSHT internasional di Solo, juara emas 1, kemudian perunggu 1 seperti itu di Akademi Vector tentunya, termasuk saya pribadi sama ada Febri dari ini yang dari pencaksilat. Kemudian juga pernah menjuari di Pekan Olahraga Mahasiswa Daerah di Jawa Timur, juara 2. Jadi memang sudah banyak pengalaman. Kemudian Akademi Vector tentunya yang mewadahi ranting Pakong, khususnya PSHT Pamekasan, pernah membawa prestasi juara umum pencaksilat Pamekasan berturut-turut juara umum. Itu dari sekitar 2013 sampai 2016. Seperti itu. Karena memang kemarin 2016 ke atas itu kejuaraan minim, jadi rekan-rekan juga tidak ada sarana banyak, cuman keluar pertandingan di masanya di Malang, cup-cupan seperti itu juga level IPSI. Kemudian di Cobra juga banyak, Cobra kemarin Cobra Cup itu menaungi di IPSI semuanya. Di situ banyak membawa medali, tentunya insya Allah sekitar 3
3 emas dan banyak perunggu yang lainnya. Kemudian untuk yang Modo tentunya saya sendiri yang pengalaman di sini pernah juara di Solo, juara 3 itu saya mengalahkan di tentara, tentunya seperti itu. Karena kenapa? Harapan saya yang penting membawa prestasi, silahkan semua cabur diikuti, yang penting mampu dan basicnya bela diri. Tapi kalau bela diri ikut sepak bola itu sudah jelas perbedaan ototnya sudah jelas beda ya. Silat itu sedikit-sedikit kaku. Sedangkan kalau antara permainan bola atau yang lainnya, cabur-cabur yang lain yang bukan basicnya bela diri itu lebih lincah seperti itu coachnya. Jadi untuk kickboxing ini masih awal, insya Allah ini alhamdulillah Dek Febri sudah diterima di Puslat Cup. Beliau merupakan atlet yang pernah juara di UNS, juara 3 internasional, kemudian juara di Pamekasan, sudah sering ya seperti itu di IPSI, kemudian juga juara di Cobra Cup di IPSI juga. Dia alhamdulillah sama Coach Ari difasilitasi. Saya sangat bangga sekali pencak silat Akademi Factor di Pakong ini, pencak silat PS1 tentunya difasilitasi alat-alat, prasarana aja seperti itu. Sampai matras mau disuruh bawa seperti itu. Luar biasa Coach Ari. Terima kasih, saya bangga sekali punya kenalan baru yang beliau merupakan banyak pengalaman juga di bidang bela diri tentunya seperti itu. Itu dari saya. Samin. Mas Ari mungkin mau menambahkan. Oke, terima kasih. Untuk prestasi kalau prestasi klub saya ya banyak ya. Kalau dibilang untuk karate udah sampai internasional juga. Tapi nggak perlu saya jelaskan, banyak nanti. Terus kalau yang Muay Thai ya kita juga banyak mengikuti kejuaraan-kejuaraan di nasional ya. Terakhir ya Porprov kemarin kita dapat 1 emas, 1 perak. Terus yang kickboxing juga kita baru mengikuti kejuaraan kemarin di Madiun, alhamdulillah dapat 3 emas, 2 perak kemarin. Ya intinya saya kalau mau adu semangat, saya juga adu semangat gitu ya. Teman-teman dari Pakong ini luar biasa, dia punya semangat luar biasa. Ya saya bilang kalau memang punya potensi atlet, kenapa tidak? Bawa saja semua peralatan-peralatan yang ada di kami itu, kami fasilitasi, itu kami bawakan glove, pad, terus matras kalau perlu dibawa ya silahkan. Yang penting memang untuk prestasi. Saya terus terang bangga, maksudnya kalau mau adu semangat, ayo berani gitu. Bener. PS1 berani bersaing dengan Muay Thai, kickboxing. Ya makanya saya fasilitasi. Biarlah saya yang melobi ke atas, asalkan ya itu demi prestasi. Ya kalau dibilang saya mencari kan ada yang namanya Muay Thai, kickboxing itu seperti saya bilang kebugaran itu. Bener. Nah itu gampang sekali saya sebenarnya. Cuman saya hobinya yaitu adalah pembinaan. Jadi kalau memang di sini ada yang ada potensi dan memang jarak antara Pakong dan Pamekasan itu lumayan 30 menit perjalanan, ya butuh apa peralatan kita ada bawa gitu. Dan nanti ketika ada pemusatan latihan kita kumpul lagi gitu. Itu sih. Jadi sebenarnya ini kesempatan emas bagi dulur-dulur bahkan masyarakat Pakong dan masyarakat Pamekasan. Nah seperti itu. Nah, jadi ternyata prestasinya baik Akademi Factor maupun dari Mas Ari itu sebenarnya sudah bejibun. Padahal yang saya tahu kickboxing atau Muay Thai itu cuma kemarin yang Mbak Alvin. Iya benar. Nah itu dulu nge-share ke saya. Loh ini kok Mbak Alvin? Akhirnya saya telepon Mbak Alvin, saya harus ketemu sampean. Akhirnya saya nge-vlog kemarin yang pertandingan Sampang. tak culik pas dia nonton pertandingan, saya culik dibawa keluar. Saya vlog. Jadi ternyata Muay Thai dan kickboxing itu sudah bejibun ternyata ya. Terakhir untuk Mas Ari sama Mas Abi, mohon pesan-pesan bagi penonton, bagi dulu-dulu semuanya, untuk perdamaian lah khususnya. Karena kan seperti kalau Mas Abi tahu, daerah luar itu kayaknya udah bentrok itu kayak rutinitas kayaknya. Jadi mohon jangan dari Mas Ari maupun Mas Abi, monggo. Mas Ari dulu. Oke, kalau saya ya apa yang harus kita cari perbedaan ya. Ya.
Kita cari persamaannya ada. Ya, kita cari persamaannya. Kita sama-sama saling rangkul. Oh ya, kita juga berdoa ya mudah-mudahan musibah COVID-19 ini cepat berlalu ya. Karena adanya virus ini semua kegiatan pun di cancel ya. Dan ya, tapi itu tidak menghalangi kita untuk berlatih ya. Gitu. Ya, pesan perdamaian saya sekali lagi, jangan cari perbedaan, kita cari persamaan untuk menjadi satu ya, satu bangsa, satu negara. Ya, itulah Indonesia gitu ya. Mantap coach. Kalau saya ini prinsipnya damai sejahtera seperti itu. Karena kalau kita bertengkar itu malah menambah musuh. Tapi kalau kita damai seperti ini, antar beda cabur aja, nambah kawan ini, tambah saudara seperti itu. Bukan cuman kita di lingkup PSHT bersaudara terus di luar itu malah jadi musuh, itu menurut saya tambah kacau seperti itu. Jadi yang penting apa yang kita banggakan, apa yang kita miliki sekarang belum tentu kita menjadi kewibawaan manusia seperti itu. Jadi hierarkinya manusia itu orang yang harus berguna bagi sesama. Orang yang berguna bagi sesama, bukan cuma berguna bagi diri sendiri, bukan cuma berguna bagi seluruh PS1 enggak. Jadi berguna bagi umat muslim tentunya, atau lingkup orang banyak seperti itu. Jadi yang saya harapkan ke dulur-dulur, jangan terlalu fokus pada pertikaian seperti itu. Nanti kalau ada apa-apa masalah dipanggil seperti itu, bergerombol atau carok seperti di Madura. Saya rasa itu sudah bukan zamannya lagi ya. Sekarang sudah zamannya berprestasi tentunya, membawa adik-adik kita itu berprestasi sampai level internasional tentunya seperti itu. Harapannya semoga seperti itu. Tentunya bukan cuma di pencaksilat, baik kita fasilitasi dari mungkin mereka bisa basic di cabang olahraga lain, baik itu Muay Thai maupun kickboxing seperti itu Mas Amin. Terima kasih Mas Hari maupun Mas Habi. Mungkin saya juga mau menambahkan. Jadi monggo dulur-dulur bahkan semuanya tanamkan mindset bahwa satu musuh itu sudah terlalu banyak, tapi 1000 saudara itu masih kurang. Nah, jadi tanamkan mindset itu biar kita sama-sama bisa merangkul semuanya seperti itu. Jadi terima kasih Mas Hari, terima kasih Mas Habi. Semoga prestasi dari Akademi Fighter maupun dari klubnya Mas Hari. Ya, Ronggo Fighting Club. Ronggo Fighting Club kayaknya pernah melihat itu. Mbak Alvin latihan ke sana ya? Ya, kita punya IG. Ya benar-benar. Kalau mau ini ya, di follow. Monggo di follow. Iya kita, sorry ya. Monggo lanjut. Biar kalau semuanya main ke Pamekasan bisa gabung latihan baik dari seluruh daerah, teman-teman PSHT atau siapapun yang ingin berlatih Muay Thai atau kickboxing di tempat kami. Kami posisinya di Kota Pamekasan, di dekat Terminal Pamekasan, di dekat kampus IAIN Pamekasan. Letaknya di Perumahan Geraha Kencana Blok GG 14. Di sana ada namanya Ronggo Fighting Club ya. Kami menerima siapa saja bisa latihan. IG kami Ronggo FC ya, Ronggo FC ya, Ronggo FC ya. Ronggo FC ya. Tadi ada lambangnya kami Muay Thai begini. Oke, gitu. Mungkin ini ada gini nggak? Ya, ada juga. Saya juga pengen mempromosikan juga ini. Juga saya membawa Akademi Fighter. Tentunya latihannya berpusat bisa di Kecamatan Pakong. Kalau hari sekarang Selasa ya, hari Selasa, kemudian hari Jumat kita bisa di lapangan Pakong Stadion. Karena memang sekarang sebenarnya tempat latihannya di Puslat di Bicorong ini. Di barat jalan itu Bicorong, rumahnya Mas Ali Wafa. Karena lagi ada Covid, jadi kita keluar dulu biar tidak terlalu mendekat ke dalam, ke perumahan seperti itu. Jadi tempatnya di Kecamatan Pakong, kemudian di stadion. Ini bukan cuman kickboxing atau Muay Thai, juga ada pencaksilat. Jadi pelatihnya masing-masing ada. Di kickboxing ada Mas Nawari, dan kemudian di pencaksilat ada Mas Wasid sama Dek Dorif. Jadi seperti itu. Jadi
hadir ke latihan kami di Academy Factor. IG-nya apa? Oh iya. Oh ini promosi Nova ya. Oke, untuk IG-nya Academy Factor Pakong. Kemudian juga di YouTube-nya juga Academy Factor Pakong. Seperti Biasanya itu. ada di sini. Bisa nanti dimasukkan. Biasanya orang-orang yang bertakwa aja yang bisa ngelihat. Jadi seperti itu, terima kasih sebelumnya dan kembali lagi semoga kita bisa terus berprestasi itu. Oke, dulur-dulur jangan lupa terakhir jangan lupa di like, di komen, di subscribe channel YouTube-nya Amin Kramat 22, juga channel YouTube-nya Academy Factor. Kita juga ada Arya Kamandano. Channel YouTube. Oke, Lur. Ada pemuda 22 ya. Pemuda 22 dari Ranting. Praga. Oh, yang sampean itu? Iya, Ranting. Oh, benar. Terima kasih. Oke, salam persaudaraan, salam IPSI, salam kickboxing, salam Muay Thai. PSAT Jaya.